Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ali Munir. Nah, ini ceritanya saya lagi bosen dengan kerjaan nulis buku, jadi iseng saya buat video buat hiburan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai buku terbitan terbaru saya, yaitu buku Semi di Daun-Daun. Nah, buku ini berisi kumpulan puisi saya yang saya tulis dari tahun 2013, dan alhamdulillah sebagian besar dari puisi-puisi yang ada dalam buku ini itu udah dimuat di berbagai media massa, entah di koran maupun media online. Sebenarnya puisi-puisi yang ada dalam buku ini itu enggak semuanya bagus ya, cuman saya berpikir bahwa saya yang mahir nulis puisi sekarang ini itu adalah hasil dari proses terburuk yang pernah saya lalui di masa lalu itu. Jadi kalau misalnya saya langsung menyingkirkan puisi-puisi saya yang sederhana atau alay dan lain sebagainya, itu bagi saya itu kurang adil, karena saya ingin menghargai masa lalu saya seperti itu. Nah, saya menerbitkan buku ini itu sebenarnya bukan untuk membanggakan hasil karya saya, tetapi lebih kepada barangkali dengan adanya dokumentasi dari karya saya, ada orang lain yang ingin membaca atau mencari referensi puisi-puisi yang kiranya puisi saya itu cocok bagi mereka itu. Tetapi bagi saya itu sebenarnya, saya sebagai seorang penyair atau seniman atau penulis, cara terbaik untuk mengapresiasi karya saya bagi saya adalah dengan membuang karya-karya saya yang sudah pernah saya ciptakan. Karena bagi seorang seniman atau penyair, jika dia terpaku atau dia membanggakan hasil karya yang pernah dia ciptakan, maka dia kemungkinan besar untuk kemudian berhenti berkarya itu, karena dia udah merasa cukup, udah merasa bangga dengan karya-karyanya dan lain sebagainya. Ya, saya pikir cara terbaik saya untuk mengapresiasi hasil karya saya adalah dengan tidak memikirkannya atau membuangnya jauh-jauh. Anggap saja karya yang pernah saya ciptakan itu adalah sampah. Itu bagi saya cara saya mengapresiasi. Tapi kan belum tentu bagi orang lain. Banyak orang-orang yang kemudian pengen menjadi penulis atau menjadi penyair, dan karenanya dia suka membaca buku-buku hasil karya orang lain. Nah, proses penerbitan buku Semi di Daun-Daun ini sebenarnya cukup rumit ya. Artinya begini, ketika sebenarnya buku Semi di Daun-Daun ini sudah saya proyeksikan itu sejak tahun 2016 atau 2017 kalau nggak salah. Nah, waktu itu puisi-puisi saya yang pernah saya tulis itu saya perlihatkan kepada penyair-penyair senior, kepada guru-guru penyair saya itu. Salah satunya adalah Selendang Sulaiman dan Rusdi Tolaring. Waktu itu saya minta beliau berdua itu untuk mengoreksi puisi-puisi saya sebelum puisi itu dibukukan, dan banyak sekali ternyata puisi-puisi saya itu yang beliau koreksi itu, yang beliau kurasi hingga menjadi puisi yang utuh, puisi yang padat, walaupun masih sederhana karena memang saya kan penulis pemula waktu itu. Nah, kemudian setelah puisi-puisi saya itu dikoreksi oleh mereka berdua, dicarilah judul untuk buku puisi saya. Karena waktu itu masih semangat-semangatnya, masih darah muda mengalir, semangat membara dan lain sebagainya. Saran Semi di Daun-Daun dari Selendang Sulaiman waktu itu tidak saya terima itu. Karena bagi saya waktu itu ya, Semi di Daun-Daun itu
terlalu lempem, terlalu sederhana dengan ukuran jiwa saya waktu itu. Nah, judul yang saya pilih waktu itu adalah Jiwa yang Terlepas, dan buku itu terbit dengan judul Jiwa yang Terlepas, diterbitkan oleh Ganding Pustaka punyanya Raidu Basha waktu itu. Kemudian setelah buku itu terbit, saya tidak berhenti menulis. Saya menulis lagi, lebih baik lagi. Bagaimana caranya bisa dimuat di koran Minggu Pagi Jogja? Bagaimana caranya bisa dimuat di media Indonesia? Ya, alhamdulillah. Kemudian karya-karya saya itu saya rasa semakin baik dan berhasil dimuat di berbagai media massa yang lebih bergengsi lah, setidaknya media massa kelas menengah, misalnya koran Minggu Pagi atau media Indonesia. Nah, puisi-puisi yang saya tulis itulah kemudian saya gabungkan ulang dengan puisi-puisi yang ada di buku sebelumnya itu, dan kemudian sekarang berhasil terbit dan saya kasih judul sebagaimana saran Selendang Sulaiman waktu itu, yaitu Semedi Daun-Daun. Kalau diksi atau kata semedi daun-daunnya sendiri itu saya yang buat, karena itu memang judul puisi saya. Tetapi kalau kemudian yang menyarankan untuk dijadikan judul itu adalah Selendang Sulaiman. Nah, makna filosofis dari semedi daun-daun itu sendiri adalah semedi daun-daun itu bagi saya menggambarkan menggambarkan alam yang menemani malam-malam saya ketika saya menulis puisi dalam kesepian dan keheningan itu. Karena jujur saya dulu itu orangnya pemalu, pendiam, suka berimajinasi, merenung sendiri di dalam kamar kayak itu, kemudian menulis puisi. Nah, disitulah terbersit dalam diri saya bahwa untuk saya mengatakan semedi saya sebagai seorang penyair yang menulis malam-malam sendirian dalam kesepian itu, maka saya menggambarkannya melalui daun-daun. Karena kalau malam kan daun itu diam, gak ada angin, dia seperti menikmati renungan sepanjang malam, menikmati renungan kehidupan sebelum hiruk pikuk terbitnya matahari itu terlahir itu. Kemudian mengenai puisi-puisi yang ada dalam buku ini, apakah semuanya bagus atau seberapa penting buku ini itu perlu dibaca? Saya tidak akan mengatakan apakah buku ini itu layak dibaca oleh semua orang gitu ya. Tetapi saya akan mengatakan begini, dalam buku ini itu ada berbagai macam peristiwa atau kejadian atau suasana yang saya tulis. Ada peristiwa tentang ada topik tentang alam, kemudian ada topik tentang kehidupan sosial, ada topik tentang percintaan, topik tentang orang tua, topik tentang teman, itu ada. Topik yang tentang alam itu misalnya ada puisi saya judulnya itu Sebidang Tanah Air. Di situ saya menggambarkan bagaimana alam itu udah banyak yang dirusak itu. Udah banyak yang dirusak, kemudian hingga akhirnya api menyala itu artinya menggambarkan kekeringan di mana-mana itu. Kemudian kalau topik mengenai sosial itu saya menulis tentang peluh tukang bengkel, saya nulis, kemudian ladang kebumen, kemudian tentang kematian seseorang itu saya ada dalam puisi yang saya tulis itu, ada tema-tema seperti itu. Kemudian apakah ketika saya menerbitkan buku ini saya menganggap bahwa saya sudah cukup berhasil menjadi seorang penyair atau penulis puisi?
Saya rasa belum ya. Saya merasa bahwa proses kepenyairan saya itu baru 40% lah, baru 40% dibandingkan dengan penyair-penyair yang udah senior itu, yang udah terkenal kayak misalnya Khairul Anwar, kemudian Joko Pinurbo, kemudian W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono. Itu saya kira proses saya itu masih jauh. Dan apakah saya akan terus menulis? Tentu saya akan tetap memegang jiwa kepenyairan saya, tetapi mungkin dengan sajian yang berbeda itu ya. Artinya kalau misalnya dulu untuk saya bisa menjadi seorang penyair, saya harus hidup susah, jual koran, turun ke jalanan kayak gitu, kemudian pakaian nggak jelas, penampilan nggak jelas, kayak orang nggak pernah mandi, rambut keriting nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau sekarang dan selanjutnya mungkin ada proses yang lebih elegan itu untuk menjadi seorang penyair, di mana penyajiannya itu, kepenyairan saya itu akan tergambarkan melalui karya saya, bukan melalui penampilan saya. Jadi kalaupun misalnya penampilan saya itu oke-oke aja itu ya, normal, enggak serampangan dan lain sebagainya, tetapi karya yang saya hasilkan harus tetap pada jiwa kepenyairan saya yang awalnya, yang sejak awal itu saya angkat, yaitu marginal, jiwa-jiwa marginal, jiwa-jiwa kematian, jiwa-jiwa anak broken home dan lain sebagainya, jiwa-jiwa sakit hati, jiwa-jiwa pedih kayak gitu, rasa kecewa dan lain sebagainya. Itu harus tetap ada. Dan hal itulah yang mestinya menjawab mungkin pertanyaan sebagian orang, kenapa saya sedikit berbeda itu dibandingkan teman-teman yang lain. Karena memang dari lahir itu saya anak broken home, anak termarginalkan, pendiam, minder dan lain sebagainya, anak orang miskin, anak dari orang tua yang gak jelas hidupnya kayak gimana. Dan itu kemudian yang membawa saya sampai saat ini itu saya introvert, berbeda dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu ya nggak masalah, itu setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Toh untuk saat sekarang saya udah punya wawasan yang luas untuk kemudian mempertimbangkan langkah apa atau jalan apa yang akan saya pilih ke depannya itu. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka berbeda daripada yang lain. Termasuk kalau misalnya saya menjadi seorang penulis puisi atau penyair, saya lebih suka berbeda daripada teman-teman penyair lainnya yang misalnya suka ngopi, kumpul-kumpul kayak gitu, penampilan gak jelas dan lain sebagainya itu. Terutama yang fanatik ya terhadap zaman. Banyak dari mereka itu nggak mau beradaptasi dengan era milenial sekarang yang udah semakin maju itu. Mereka masih konsisten dengan keantikan mereka. Tapi apakah itu salah? Itu nggak salah, itu pilihan masing-masing. Baik, mungkin itu saja curhat dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga ada pelajaran yang dapat teman-teman ambil. Bagi teman-teman yang pengen menulis, entah itu puisi, cerpen, opini dan lain sebagainya, jangan pernah putus asa untuk terus menulis setiap harinya. Karena menulis itu adalah proses. Dia bukan keterampilan yang secara instan bisa didapatkan. Menulis itu butuh proses yang panjang, dan barangkali dan memang termasuk penulis-penulis hebat sekalipun kayak misalnya Sapardi Djoko Damono, kemudian Joko Pinurbo, W.S. Rendra, itu sehebat-hebatnya mereka itu pernah memiliki karya yang paling buruk, yang bahkan lebih buruk daripada karya saya yang sekarang atau dari karya teman-teman.
Tetapi kenapa mereka kemudian mahir dalam menulis? Karena kalau kayak Joko Pinurbo misalnya, beliau itu udah menulis itu udah sejak umur 13-14an tahun itu. Beliau menulis puisi itu. Ini butuh proses yang panjang, berpuluh-puluh tahun untuk beliau bisa seterkenal sekarang. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.